Sahabat, saudara-saudara sekalian, kembali bertemu kita untuk acara yang sudah diatur, yang sudah diprogramkan untuk boleh kita mendapatkan pembekalan ataupun pelajaran-pelajaran yang boleh membekali kita semua sebagai pekerja-pekerja Kristus di dalam ladang Tuhan di atas dunia ini. Terima kasih, bersyukur kepada Tuhan untuk segala berkat-Nya. Terima kasih untuk Pendeta Naidi sebagai Ketua Distrik, dan juga Pendeta Daniel, sahabat kami, dan juga Pendeta Dwi Jaihono, dan seluruh umat Tuhan yang sudah tergabung pada malam hari ini. Suara saya jelas atau terputus-putus? Jelas ya? Oke, baik. Baik, terima kasih. Baik, saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini pembahasan kita bagi saya pribadi ini menarik, dan khususnya ini oleh karena materi ini sesuai dengan departemen di mana saya dipercayakan oleh Tuhan. Kalau sebabnya malam ini saya akan menyampaikan ada cukup banyak kutipan menyangkut pembahasan kita pada malam hari ini, kutipan yang kami kutip dari tulisan-tulisan yang diinspirasikan oleh Tuhan kepada Ellen G. White. Baik, saudara-saudara, mari kita mulai dan kita berdoa kembali bersama-sama. Bapa kami di sorga, kami mohon kuasa-Mu menaungi kami, siapkan hati kami untuk boleh menerima pekabaran Tuhan malam ini. Seluruh jemaat Tuhan yang sudah tergabung, baik melalui media Zoom, melalui Good News, Facebook, dan YouTube, Tuhan akan memberkati agar supaya kami boleh mendapatkan berkat pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu untuk boleh menjadi sarana Tuhan di dalam menyampaikan akan pelajaran malam ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, izinkan beberapa saat saya untuk share screen untuk pembahasan kita pada malam hari ini, kuasa dalam perkataan. Nah, ini untuk kurikulum kita yang sudah diatur oleh Pendeta Daniel, dan kita masuk pada pelajaran sesuai dengan kurikulum yang sudah diatur secara reguler. Dan malam hari ini kurikulum kita berjudul atau membahas tentang kuasa dalam perkataan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan melihat beberapa hal penting sehubungan dengan perkataan-perkataan kita berkuasa atau tidak. Bagaimana supaya kata-kata kita itu berkuasa? Nah, kita akan pelajari malam ini, oleh karena pelajaran ini membekali kita sebagai pekerja-pekerja Tuhan, sebagai pembawa-pembawa kabar kasih dan keselamatan untuk dunia ini, sebagai duta-duta Kristus untuk menyampaikan akan pekabaran Tuhan. Nah, bagaimana supaya pekabaran yang kita sampaikan melalui ucapan dan perkataan kita itu benar-benar berkuasa? Saudara tahu dengan presiden kita yang pertama ya, kata-kata Soekarno. Saya mengutip ada beberapa saja. Ya, dibilang begini, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Kemudian dalam kesempatan yang lain dia sebutkan bahwa beri aku 10 pemuda,
niscaya akan kuguncangkan dunia. Ketika saudara melihat pidato-pidato, orasi-orasi yang disampaikan oleh Bung Karno ini, maka begitu banyak orang yang terbius dengan kata-katanya. Begitu banyak orang yang bersorak hebat dan semangat oleh karena mendengar orasi, perkataan, ucapan-ucapan, pidato-pidato yang disampaikan oleh Bung Karno. Dan itu terus terngiang-ngiang sampai saat ini. Begitu banyak catatan-catatan sejarah yang berbicara tentang Bung Karno ini. Bagaimana dia sangat powerful, sangat berkuasa, sangat hebat dalam menyampaikan orasinya. Bukan hanya di Indonesia, di tanah air kita. Ketika kita melihat sejarah, video-video rekaman tentang orasi dari Bung Karno, bukan hanya di Indonesia, tetapi bahkan sampai di luar negeri. Sambutan, sorakan terhadap ucapan-ucapannya disambut penuh dengan antusias. Ini saudara-saudara Bung Karno. Menggemparkan dunia. Nah, Tuhan mau kita melebihi dari ini. Bagaimana duta-duta Kristus ini memiliki kuasa dalam perkataan untuk menyampaikan kasih Tuhan, dan bagaimana perkataan-perkataan itu benar-benar memberikan dampak yang besar bagi banyak orang. Saudara sekalian, ini pembagian tentang bagaimana kita berbicara atau berkomunikasi. Ada 3 elemen penting. Yang pertama adalah kalau kita berbicara, maka 7% itu dari kata-kata. Mohon maaf, signal saya tidak stabil. Jadi 7% itu dari kata-kata. Kemudian 38% itu dari suara dan nada kita. Itu berpengaruh. Kemudian 55% itu oleh karena body language, gerak kita, ya. Jadi ketika kita berbicara 7% dari kata-kata, 38% voice, suara ataupun nada dari kita berbicara, kemudian gerak badan, body language. Jadi ketika kita berbicara, saya sangat bergembira. Nah, itu kan tidak bisa. Kita katakan, saya bergembira. Tapi wajah sedih. Nah, kita akan kehilangan 55%. Akan kehilangan 55%. Jadi, membutuhkan hal yang paling besar yang berpengaruh terhadap kata-kata kita itu, terhadap kita berkomunikasi itu adalah 55%. Kita punya ekspresi, dari kita punya gerak, kita punya gerak badan dan sebagainya. Kemudian dari suara dan nada, hanya 7% dari kata. Nah, saudara-saudara sekalian, nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan berbicara kepada Ellen G. White bahwa bagaimana supaya kata-kata kita ketika kita berkomunikasi, maka 7, 38, dan 55 ini tergabung dengan baik. Dan bagaimana ketika kita menyampaikan sesuatu, mengkomunikasikan sesuatu, maka itu akan tersampaikan dengan baik, sehingga bukan hanya tersampaikan dengan baik, tetapi itu sangat berkuasa. Ada istilah ini disebutkan, before you speak, think. Jadi sebelum engkau berbicara, pikir, katanya. Sebelum berbicara, pikir. Nah, pikir itu, think ini, itu ada 5 kata, dan
coba diuraikan. Jadi, is it true? Apakah itu benar? Jadi sebelum kita berbicara, kita pikir dulu, itu benar? Kemudian, is it helpful? Apakah itu akan membantu, menolong? Apakah itu menginspirasikan orang? Apakah itu berguna, penting? Apakah itu mendatangkan kebaikan? Nah, 5 hal ini sangat berpengaruh, dan ketika kita berkomunikasi, maka kalau kita memperhatikan 5 hal ini, maka kata-kata kita, ketika kita menyampaikan ide, menyampaikan sesuatu yang ingin kita komunikasikan kepada orang, maka ketika 5 hal ini kita pikirkan baik-baik, maka itu akan sangat powerful, akan sangat berkuasa ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, hati-hati dengan pola pikirmu. Kita perhatikan ini, saudara-saudara. Itu akan menjadi ucapan. Hati-hati dengan ucapanmu, itu akan jadi tindakan. Hati-hati dengan tindakanmu, itu akan jadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaanmu, itu akan jadi karaktermu. Hati-hati dengan karaktermu, itu akan jadi masa depanmu. Jadi, saudara-saudara, salah satu bagian adalah dari ucapan. Tetapi ucapan itu, dia bertolak, step di atasnya, langkah sebelumnya adalah cara berpikir kita. Nah, cara berpikir kita, pada waktu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa sangat penting kita memahami yang namanya Shema Israel itu. Ketika kita mengisi amigdala kita yang ada di otak kita dengan perkara-perkara rohani, maka itu akan mempengaruhi amigdala kita, sehingga ketika kita berpikir dan kita mengambil keputusan, maka keputusan itu, cara berpikir kita, oleh karena kita selalu mengisi amigdala kita dengan perkara-perkara rohani, maka ucapan kita itu pun adalah ucapan yang sangat berkuasa. Sehingga ketika kita mengkomunikasikan sesuatu, maka itu benar-benar sangat-sangat bermanfaat dan berguna. Kenapa? Karena dimulai dari pikiran. Pikiran kita diisi dengan perkara-perkara rohani. Dan itu harus dilakukan secara terus-menerus. Baik pagi, baik malam. Itu harus terisi. Sehingga ucapan kita kemudian disertai dengan tindakan, menjadi kebiasaan, menjadi karakter, dan itulah yang akan menentukan masa depan kita. Dan bermula dari cara berpikir. Nah, Ellen G. White menyebutkan dalam buku Sons and Daughters of God halaman 180. Kata-kata kita menunjukkan keadaan hati kita. Dan apakah orang-orang berbicara banyak atau sedikit, kata-kata mereka mengekspresikan karakter pikiran mereka. Karakter seseorang mungkin cukup akurat dinilai berdasarkan kebiasaan tutur katanya. Jadi, saudara-saudara, sangat jelas disebutkan di sini bahwa kata-kata saat kita berkomunikasi dengan orang lain, maka itu menunjukkan keadaan hati kita. Entah itu dalam jumlah yang banyak ataupun sedikit, maka kata-kata itu adalah jendela dari hati kita. Jadi, saudara-saudara, kalau begitu, kita harus perbaiki, kita punya pikiran. Hati di sini adalah pikiran, seperti yang disampaikan di bagian awal tadi. Maka itu, ketika kita memperbaiki pikiran itu, mengisi dengan perkara-perkara rohani, maka kata-kata kita yang adalah merupakan gambaran dari pikiran atau hati kita, maka itu sangat powerful, sangat berkuasa kalau kata-kata kita, pikiran kita dipengaruhi dengan perkara-perkara rohani. Jadi, saudara-saudara, renungan pagi, renungan malam, itu jangan anggap sepele. Karena itu akan menuntun pikiran kita
sampai kepada perkataan bahkan menjadi sebuah karakter di dalam diri kita. Jadi, kalau kata-kata kita berkuasa, maka perlu memperbaiki cara berpikir kita. Dan dia akan beruntun ke bawah menjadi kebiasaan. Jadi ketika kebiasaan dalam berkata-kata itu secara rohani, maka kata-kata itu benar-benar sangat berkuasa. Amsal 16 ayat 24 dibilang, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Saudara-saudara, nanti kita akan lihat sebentar bahwa ada satu tanggung jawab yang besar yang harus kita lakukan. Kalau beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa buku itu adalah alat atau sarana Tuhan untuk menyampaikan, mengkomunikasikan kasih Kristus di saat kita diam. Di saat kita melakukan aktivitas yang lain. Buku itulah yang akan berbicara. Malam ini bukan buku itu, tetapi kitalah yang harus menjadi sarana penyampaian akan kasih Tuhan. Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Jadi saudara-saudara, dalam berbicara ini ada dua sisi. Ya, ada dua hal. Satu, kalau memang baik, maka itu akan memelihara nyawa kita. Tetapi jika tidak, maka itu akan menjadi bencana bagi kita. Tetapi rahasianya adalah kalau memang pikiran kita selalu diisi dengan perkara rohani, kita selalu menggunakan banyak waktu untuk berdoa, membaca Alkitab, renungan pagi, renungan malam, kemudian membaca buku-buku rohani, dilatih pikiran kita untuk diisi dengan hal-hal rohani, maka yang jelas di sini, apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Jadi kalau kita berpikir hal-hal yang baik, maka kita akan menuai hal-hal yang baik. Nah, ini saudara-saudara. Selanjutnya, Christ Object Lesson halaman 335. Berkat agung untuk kebaikan. Dari semua karunia yang telah kita terima dari Allah, tidak ada yang mampu menjadi berkat yang lebih besar dari ini. Dengan suara kita meyakinkan dan membujuk, dengan itu kita memanjatkan doa dan pujian kepada Allah, dan dengan itu kita memberitahu orang lain tentang kasih dari penebus. Mari kita lihat saudara, mulai kita masuk pada poin ini. Maka betapa pentingnya pelatihan itu sedemikian rupa sehingga menjadi paling efektif untuk kebaikan. Jadi saudara-saudara, berbicara ini perlu ada pelatihan. Ketika kita menyampaikan sesuatu, kita membutuhkan keterampilan di dalam berbicara. Tidak sembarangan untuk kita mengucapkan kata-kata itu. Apalagi sebagai duta-duta Tuhan untuk mengkomunikasikan akan kasih kepada dunia ini. Nah, dengan suara kita meyakinkan dan membujuk, memanjatkan doa dan pujian kepada Allah. Dan dengan itu kita memberitahu orang lain tentang kasih dari penebus. Jadi kata-kata kita sangat berkuasa ketika kita dituntun oleh Tuhan untuk menyampaikan akan kasih dari penebus. Seventh-day Adventist Bible Commentary, jilid 3. Sebutkan demikian. Suara dan lidah adalah karunia dari Allah. Dan jika digunakan dengan benar, itu adalah kuasa Allah. Jadi kita lihat ini. Lidah, suara kita, jika digunakan dengan benar, maka itu adalah kuasa Allah. Bayangkan saudara-saudara, kalau kita berbicara atas nama Tuhan, dan kita menggunakan karunia ini dengan baik, maka ada kuasa Allah dalam kata-kata kita. Jadi ini janji Tuhan. Ketika kita dipercayakan untuk mengkomunikasikan akan kebenaran kasih Tuhan itu, maka kuasa Allah ada dalam kata-kata kita.
Itu boleh mengungkapkan kasih, pengabdian, pujian, melodi kepada Allah, atau kebencian dan balas dendam. Jadi selalu dalam berkomunikasi ini ada dua hal yang selalu dibicarakan. Tetapi saya memfokuskan kepada perkara-perkara yang baik dan positif. Selanjutnya, ini buku yang baru yang diterbitkan oleh penerbitan melalui Indonesia Publishing House. Saudara harus miliki buku ini karena ini sangat bagus. Buku ini adalah buku yang ditulis oleh Ellen G. White, Suara dalam Ucapan dan Lagu. Ini bukan berbicara tentang kebanyakan lagu, saudara. Dari buku ini hanya bab yang paling terakhir bicara tentang lagu. Tetapi dari buku ini berbicara lebih banyak bagaimana kita berbicara, bagaimana notasi kita, bagaimana ekspresi kita, bagaimana ketika kita berbicara kepada orang yang sakit, perlukah suara yang besar, bagaimana ketika kita berbicara kepada orang tua, khotbah di hadapan orang tua, tidak perlu dengan suara yang kencang. Ketika kita berbicara kepada anak-anak, nadanya harus seperti apa, melodinya itu harus ada, tidak datar-datar. Jadi ini, kemudian bagaimana supaya setiap kata-kata kita itu memberikan pengaruh dan daya tarik kepada orang yang mendengarkan. Di buku ini disebutkan. Nah, saya mengutip bagian kecil. Sebagai kepercayaan kudus, suara itu harus digunakan untuk memuliakan Tuhan. Seharusnya tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar, tidak murni, atau kata-kata yang mengusik. Injil Kristus harus diberitakan melalui suara. Nah, saudara-saudara sekalian, kita perhatikan ini, ya. Seharusnya tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar, tidak murni, dan kata-kata yang mengusik. Ini perhatikan saudara-saudara, supaya kata-kata itu benar-benar berkuasa. Selanjutnya, letter 14 tahun 1900. Tetapi ketika pikiran yang tidak menyenangkan ingin diucapkan, jangan mengucapkannya. Makanya tadi dibilang hal-hal yang penting yang harus diperhatikan sebelum berbicara adalah think. Ya, berbicara adalah think. Ya, ada 5 hal tadi. Nah, mari kita lihat. Kalau ketika pikiran-pikiran kita tergoda untuk mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan, dibilang di situ, jangan ucapkan. Jangan ucapkan. Kemudian yang berikut, bicarakanlah tentang iman. Bicarakan tentang rahmat Tuhan dan juru selamat kita, tentang kasih dan belas kasihnya, tentang keindahan karakternya. Biarlah bibir secara alami akan menyebutkan ucapan-ucapan yang berharga dan menginspirasi. Jadi ini tulisan Ellen G. White. Disebutkan demikian, bahwa harus kita perhatikan baik-baik kutipan ini. Selanjutnya, siapa ini Yesus? Kalau kita lihat di film, Yesus seakan-akan membanting meja, dia melempar ke sana ke sana dengan film ini. Dibilang demikian, dia tidak pernah kasar, tidak pernah berbicara satu kata yang sia-sia, tidak pernah memberikan rasa sakit yang tidak bermanfaat pada jiwa yang sensitif. Jadi saudara-saudara, bukan berarti kata-kata Yesus itu ya tidak pernah membuat rasa sakit, tetapi ada kata-kata Yesus membuat rasa sakit orang yang mendengarkan, tetapi itu memberikan manfaat yang baik. Jadi walaupun kata-katanya sangat tegas, menyakitkan telinga dalam tanda kutip, tetapi dibilang di situ, walaupun
dia mengucapkan kata-kata itu, tetapi itu tidak dia tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, yang tidak berguna. Nah, pada waktu Yesus di bait suci itu, saudara-saudara, di film digambarkan dia membanting sana, membanting sini. Mari kita lihat. Dia tidak mengecam kelemahan manusia. Dia tanpa takut, ya, mengecam kemunafikan. Ya. Ini mohon maaf salah ketik, ya. Ketidakpercayaan dan kedurhakaan. Tetapi air mata mengalir dalam suaranya ketika mengucapkan amaran pedasnya. Dia tidak pernah membuat kebenaran menjadi kejam, tetapi selalu menyatakan kelembutan yang mendalam untuk kemanusiaan. Jadi pada waktu Yesus, dia dalam tanda kutip marah di bait suci, saudara-saudara, sebenarnya dalam sisi yang lain, dia sementara meneteskan air mata. Ya, jadi saudara-saudara, film itu, reaksi Yesus tidak seperti yang difilmkan, saudara-saudara. Ya, itu terlalu dilebih-lebihkan. Selanjutnya, kehidupan Kristus dipenuhi dengan kata-kata dan tindakan kebajikan, simpati, dan kasih. Jadi, saudara-saudara, selain Yesus harus menyatakan kebenaran, itu adalah kebenaran, walaupun menyakitkan di telinganya, tetapi Yesus tidak pernah akan menyakiti hati itu kalau tidak berguna. Jadi memang menusuk di hati orang itu. Memang kebenaran itu harus disampaikan A, B, B. Dan ketika Yesus menyampaikan itu, seakan-akan menyakiti hati orang itu. Tetapi jadi memang kebenaran itu seperti firman, seperti pedang bermata dua. Memang menyakitkan. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Jadi setiap kata-kata Yesus yang mengandung kelembutan, ataupun ketika dia harus berbicara dengan tegas dan keras, tetapi di dalamnya mengandung kasih. Dia meneteskan air mata saat dia menegur orang yang sedang jatuh ke dalam dosa. Dia meneteskan air mata ketika dia menegur orang yang sementara berbuat dosa. Dan berbeda dengan orang pada umumnya, ketika melihat kesalahan orang, maka penuh dengan amarah dan kebencian. Dan itulah yang terjadi. Tetapi Yesus tidak demikian. Dan lebih dari ini, apa yang diajarkan, dia lakukan. Nah, ini kuncinya, saudara-saudara. Bagaimana supaya kata-kata kita itu, perkataan kita itu berkuasa, maka apa yang kita ajarkan, apa yang kita ucapkan, itu kita lakukan. Kita sudah lakukan, sampaikan kepada anak-anak kita. Anak-anak, ya, harus rajin baca Alkitab. Sementara kita tidak pernah baca Alkitab. Anak-anak harus rajin berdoa. Padahal kita tidak pernah berdoa atau jarang berdoa. Anak-anak, kita harus rajin ke gereja. Sementara orang tua jarang ke gereja. Nah, itu. Maka kata-kata kita ini tidak akan pernah berkuasa. Dan ini buku Education, Ellen White menyebutkan bahwa kalau kata-kata kita itu berkuasa, maka apa yang kita ajarkan harus kita lakukan. Kita sudah lakukan. Kata-katanya adalah ungkapan, bukan hanya dari pengalaman hidupnya sendiri. Jadi ketika dia menyampaikan bahwa, kita harus rajin berdoa. Yesus pagi-pagi benar, Markus 1 ayat 35, dia pergi ke tempat asing dan berdoa. Itu pengalamannya, tetapi bukan hanya pengalaman 1 dan 2 kali, tetapi itu adalah karakter Yesus sendiri. Sudah menjadi karakter. Jadi bukan hanya menjadi sesuatu yang dia lakukan 1-2 kali, tetapi itu sudah menjadi karakter. Jadi berdoa adalah sudah menjadi sebuah karakter bagi Yesus. Nah, bagi kita, bukan hanya menyampaikan pengalaman 1-2 kali, tetapi kata-kata kita itu akan sangat berkuasa
ketika itu pun sudah menjadi karakter kita. Jadi membaca Alkitab adalah karakter. Ketika kita menyampaikan kepada orang lain, kita membaca Alkitab, oh kita harus menguduskan hari Sabat, maka dalam pengurusan Sabat itu sudah menjadi karakter. Tidak ada tawar-menawar. Oh, kalau ada pekerjaan, maka saya alpa dulu ya di gereja, saya mau pergi. Nah, tidak akan berkuasa kata-kata kita. Nah, ini yang disampaikan. Jadi yang pertama adalah yang Yesus lakukan dan juga yang menjadi karakter dia, itulah yang dia sampaikan kepada orang lain. Dan itu tidak dibuat-buat, akan berjalan secara alami. Selanjutnya, kata-katanya memiliki kuasa yang meyakinkan. Karena itu datang dari hati yang murni, perhatikan baik-baik ini saudara-saudara, dan suci, penuh kasih dan simpati, kebajikan dan kebenaran. Sangat penting saudara harus garis bawah ini. Kata-katanya memiliki kuasa yang meyakinkan, karena itu datang dari hati yang murni, tulus kalau kita menyampaikan. Bahkan ketika kita mau menegur, menasehati orang yang sementara berbuat dosa atau kedapatan berbuat dosa, tegurlah dia dengan hati yang murni dan suci, penuh kasih dan simpati, kebajikan dan kebenaran. Jadi kalaupun dia berdosa, katakan bahwa dia berdosa, tetapi di dalam kemurnian dan kesucian hati, penuh kasih dan simpati. Maka kata-kata kita, walaupun kita pun menegur dosa, orang berbuat dosa, sangat berkuasa kata-kata kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus, dan dia mau untuk kita lakukan. Saudara, saya kembali mau menyebutkan metode Kristus ini. Dalam Hidup yang Terbaik halaman 137. Metode Kristus saja yang akan memberi keberhasilan sejati dalam menjangkau manusia. Juru selamat bergaul dengan manusia sebagai seorang yang menginginkan kebaikan mereka. Tersirat di sini, saudara, kamuflase, ya, disebut Yesus berbicara dengan mereka. Ia menunjukkan rasa simpatinya terhadap mereka. Yesus katakan, apa keperluanmu? Ya, dia melayani kebutuhan mereka. Dia memenangkan kepercayaan mereka. Lalu yang paling terakhir, lalu ia berkata, dia memanggil mereka, mari ikutlah aku. Ikut mereka, ikut saudara-saudara, ikut. Jadi kata-kata memanggil itu saudara-saudara ada proses yang panjang. Ketika kita menyampaikan sesuatu, bahkan kebenaran itu, ketika orang akan mendengar itu ada sebuah proses. Ada sebuah proses. Dan proses-proses ini harus berjalan dalam ketulusan dan kesucian hati. Ketika kita mau bergaul dengan seseorang, maka minta Tuhan supaya hati kita tulus untuk bergaul dengan mereka. Ketika kita mau bersimpati, menolong mereka, Alkitab katakan ketika engkau tangan kanan memberi, tangan kiri, tidak perlu tahu. Ketika kita menolong orang lain, tidak perlu kita ucapkan saya. Tulus hati untuk kita lakukan. Menolong mereka, memenuhi kebutuhan mereka. Saudara-saudara sekalian, ini Rasul Paulus. Dalam Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Kemudian selanjutnya, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi saudara, kita perlu perhatikan ini. Ada banyak orang yang menunggu akan saudara dan saya di dalam menyampaikan kabar keselamatan kepada orang lain.
Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Namun bagaimana mereka bisa berseru kalau tidak ada yang mau menyampaikan kepada mereka? Saudara dan saya, kita perlu belajar pelajaran ini. Kita perlu mendapatkan ini dan berdoa. Ada banyak orang yang sangat haus akan ucapan dan kata-kata kita yang berkuasa itu untuk supaya mereka bisa berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, Amsal 25 ayat 11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Saudara, mari kita gunakan kata-kata kita dengan tepat, maka kata-kata kita akan berkuasa. Bukan hanya itu, kata-kata kita akan menuntun orang kepada Kristus, menyebut nama Tuhan supaya mereka selamat, dan kita semua akan masuk ke dalam kerajaan surga. Inilah pembahasan kita malam hari ini, kuasa dalam perkataan. Mudah-mudahan menolong saudara-saudara sebagai duta-duta Kristus untuk menjadi pekerja-pekerja Kristus di ladang Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.